adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatinya, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Mari kita mendengar hukum Taurat, tita pertama sampai tita yang keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Tita kedua. Kita kedua, Jangan perbuat bagimu patung jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Kita ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan Allah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat. Kita keempat, Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami,
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menebus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita adik-adik, ayat bulanan di bulan April yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Mari kita sama-sama. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bernyanyi. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kelilingi kami di dalam Roh Kudus-Mu supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Layakkan hamba-Mu yang menyampaikan dan yang mendengarkan juga, biarlah kami semua boleh menerima berkat-Mu yang berlimpah. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita. Nats kita pada minggu ini tertulis di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik dibuka di rumah ya. Kita akan baca secara responsoria. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iya, adik-adik, luar biasa ya. Ini peristiwanya adik-adik tadi di Danau Tiberias. Ada 7 orang murid Tuhan Yesus ya di pantai Tiberias. Nah, Petrus kita tahu dia adalah penjala ikan ya. Nah, dia mau pergi menangkap ikan, tapi dikatakannya di awal tadi yang 6 orang mengikut Simon Petrus. Semalaman mereka adik-adik menangkap ikan, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Tidak mendapat ikan ya, semalaman. Berapa jam itu semalaman ya? Lama adik-adik. Nah, mereka akhirnya mau kembali ke rumah karena tidak dapat apa-apa. Sebelum sampai di pantai tadi ya, sekitar berapa tadi? 200 hasta ya, kira-kira 100 meter lah itu ya dari pantai itu. Lalu berkatalah Tuhan Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tetapi adik-adik, murid Yesus itu tidak tahu kalau itu Yesus. Makanya mereka bilang tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Mereka nurut adik-adik. Mereka tidak bertanya. Karena nelayan itu mengerti kapan dapat ikan banyak. Di malam hari. Ya, bukan di siang hari. Ini siang hari loh adik-adik. Mereka sudah siang nih ceritanya. Ya, udah siang. Gak mendapat apa-apa. Nah, kalau ke sebelah kiri itu akan dapat ikan, tapi sebelah kanan, nah ilmu nelayan tuh gak ada ceritanya. Kalau ke sebelah kanan ditebar dapat ikan, gak ada ceritanya. Tetapi mereka tidak membantah, mereka menurut ya. Waktu itu mereka belum sadar bahwa itu Tuhan Yesus, tapi mereka nurut. Mereka menebar jala ke kanan ya. Mereka ngikutin apa kata Yesus. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ya, sesudah mereka menebarkan ke sebelah kanan, benar adik-adik. Ternyata mereka mendapat ikan dan ikannya besar-besar. Jumlahnya tadi berapa adik-adik? 153 ekor. Luar biasa. Nah adik-adik, baru Yohanes sadar ya. Yohanes sadar, itu Tuhan. Ya. Lalu Simon Petrus juga tersadar bahwa itu adalah Tuhan. Dia tahu kalau dia tidak pakai baju pada saat itu. Akhirnya dia pakai baju lalu terjun ke danau. Itu tadi ayat kita adik-adik ya. Nah, adik-adik, sampai mereka di darat, mereka sudah melihat Tuhan Yesus sudah membakar apa tadi? Ikan dan roti. Sudah menyediakan ikan dan roti. Tetapi Yesus di ayat 10 tadi
kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya adik-adik ya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Mereka membawanya dan kata Yesus, marilah kita sarapan. Lalu mereka sarapan. Nah, apa makna khotbah kita hari ini adik-adik? Ya, nah ini adalah peristiwa yang luar biasa ya adik-adik ya. Tadi dikatakan bahwa semalaman mereka tidak mendapat ikan, tetapi ke sebelah kanan ditebarkan jala itu karena kata-kata Yesus, lemparkan ke kanan, mereka menebar ke kanan jala mereka, dapat ikan. Itu apa namanya adik-adik? Mukjizat. Di dalam ilmu nelayan tidak mungkin itu terjadi, karena itu terjadi siang hari, dapat 153 ekor dan besar-besar. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah supaya kita, ini juga kepada kita adik-adik ya. Nah, supaya kita tidak khawatir ya. Tidak khawatir apa yang akan kita pakai, tidak khawatir apa yang kita mau makan ya. Jangan khawatir, karena apa? Karena Tuhan pelihara hidup kita. Ya, Dia tahu apa kesusahan mama papa kita. Ya, walaupun adik-adik mungkin tidak berkelimpahan seperti orang-orang kaya. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik di dalam 1 minggu 5 kali makan daging, tetapi mungkin kita 1 kali 1 bulan. Tapi kita diberikan kesehatan. Apakah itu tidak mukjizat adik-adik? Nah, itu yang mukjizat yang kita dapatkan. Nah, itu berarti apa ya? Ada lagu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu adik-adik, katakan kepada mama dan papa, jangan khawatir ya. Yang kedua apa yang mau dikatakan? Ya. Yang kedua dikatakan tadi, Petrus sadar bahwa itu adalah Tuhan dan dia tidak memakai baju. Dia terlebih dahulu memakai baju ya, baru menghadap Tuhan, baru menghampiri Tuhan. Artinya adik-adik, buat kita juga, kalau kita mau menyembah Tuhan, pakailah pakaian yang sopan ya. Kita ke gereja pakai pakaian sopan ya. Saya ingat dulu adik-adik, baru pertama sekali kita gereja online ini, kami lihat kakak guru sekolah minggu waduh gimana nih adik-adik, kayaknya baru bangun tidur mereka sudah udah online. Nah, tapi kebelakangan kita kakak guru sekolah minggu katakan, adik-adik pakai mandi dulu ya baru gereja online, gitu kan, ibadah online. Nah, adik-adik sekarang sudah cakep-cakep ya, ada yang benari, ada yang ngikutin gerak guru sekolah minggu, bagus adik-adik. Ya, kita harus turut ya. Nah, adik-adik, kalau menyembah Tuhan itu bukan saja dengan pakaian yang bersih atau yang mahal, tetapi terlebih dahulu hati kita yang bersih. Hati kita harus sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Nah, dari situ kita, oh iya saya mau memuji Tuhan, berarti saya harus mandi dulu, harus pakai baju, tidak pakaian baju tidur. Bukan berarti harus baju yang mahal, tidak. Ya adik-adik ya, tapi yang bersih, sebersih hati kita ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga apa yang mau dikatakan? Tadi ayat 10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan menyediakan roti dan ikan tadi di pantai. Tapi dia katakan, bawalah ikan yang baru kamu tangkap itu. Artinya adik-adik, kita sudah merasakan mukjizat itu tadi. Merasakan sukacita itu tadi, yaitu adalah
berkat Tuhan ya. Kita sudah diberi kesehatan. Mama papa kita sudah kasih kita persembahan. Nah, kita berikan persembahan itu buat Tuhan. Karena itu adalah sebahagian berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, harus kita berikan. Maunya Tuhan begitu. Maunya Tuhan apa yang telah diberikan persembahkan. Bukan semuanya ya, tapi sebahagian. Tetapi kalau hidup kita, ya adik-adik ya, harus seluruhnya. Artinya sebelum kita belajar, sebelum kita bermain, sebelum kita membantu orang tua, terlebih dahulu mengucap syukur. Yaitu tadi berdoa. Ya, bangun tidur harus berdoa. Ya adik-adik ya. Itu artinya kita mengucap syukur. Nah adik-adik, yang mau dikatakan di sini berikan persembahan dengan sukacita. Contoh nih adik-adik ya, kita dikasih persembahan, dikasih mama 10.000 ya. Kita ke warung dulu baru jajan 5.000 dikasih 5.000. Padahal dikasih mamanya 15.000, 10.000 untuk persembahan, 5.000 untuk jajan, ternyata dibalik ya. Dikasih persembahannya 5.000, jajannya 10.000. Jangan adik-adik ya. Tapi kami percaya anak-anak sekolah minggu kandang roda tidak pernah demikian. Amin adik-adik. Ya, kami percaya adik-adik kami ini pinter-pinter ya. Nah adik-adik, pasca sudah kita rayakan itu tadi. Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kali ke murid Tuhan Yesus. Jadi pasca itu artinya kita sudah menang. Tuhan Yesus telah memenangkan kita dari kuasa dosa. Karena itu adik-adik, tetap kita bersyukur dan taat kepada Tuhan. Seperti tadi firman ini mengatakan murid-murid Tuhan Yesus taat kepada Tuhan, akhirnya hidupnya berkelimpahan ya adik-adik. Nah adik-adik, di sini kakak mau kasih tugas buat adik-adik ya. Coba ditulis nanti, dan ini seperti tugas yang kemarin-kemarin. Tolong ditempel karena di rumah masing-masing adik-adik ya. Tetapi hari Minggu ditunjukkan dulu ya. Ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ditulis adik-adik ya. Apa isinya? Demikian bunyinya adik-adik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ya adik-adik ya. Kelihatan ya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ditulis isinya adik-adik. Nah, ditunjukkan kepada kakak guru sekolah minggu. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan supaya kami mengerti segala mukjizat yang Kau berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga terjadi buat kami ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, dan juga adik-adik kami anak sekolah minggu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami supaya tetap bersyukur. Kalau ada adik-adik kami yang sakit pada saat ini, berikan kesembuhan. Kalau ada yang bersedih hati ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Tuhan biarlah juga jadikan adik-adik kami sekolah minggu, khususnya Immanuel Kandang Roda ya Tuhan, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, dan tetap sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, tetap berdoa dimanapun mereka berada. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, baru kita bernyanyi.
akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Bison adong hubuan Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Nama saya Dera Sihombing. Horong 3 mau menyanyikan lagu Dison